Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Senang rasanya bisa berjumpa kembali di renungan pada hari ini. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran yang sangat penting bagi hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Judul renungan hari ini adalah Identitas Baru sebagai Anak Allah. Namun, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, di hadapan-Mu kami hadir membawa hati kami yang rindu dijamah oleh kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami untuk bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu, tetapi mengizinkan firman-Mu mengubah hati kami. Pimpin renungan hari ini dengan terang Roh Kudus-Mu, agar setiap kalimat membawa hidup. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bukan lagi siapa kita yang dulu. Kita telah berubah. Firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 12-17 berbicara tentang identitas baru kita sebagai anak-anak Allah. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Manusia modern hidup dalam dunia yang memuja kebebasan. Tapi ironisnya, semakin merasa bebas, semakin terikat pada banyak hal. Ada yang terikat pada pencitraan sosial media. Ada juga yang dikuasai oleh rasa takut akan sebuah penolakan. Dan tidak sedikit dari kita yang merasa hidupnya kosong, walau tampak sukses di luar. Rasul Paulus dalam suratnya berkata kepada jemaat di Roma, menyampaikan realitas rohani yang justru sangat relevan untuk dunia hari ini. Roma 8 ayat 12 berkata, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging. Kita hidup dalam realitas rohani. Siapa yang memimpin kita? Apa yang mengendalikan hidup kita? Paulus menegaskan pada ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Hidup menurut daging artinya membiarkan diri dikendalikan oleh nafsu, ego, dan nilai-nilai dunia. Hidup menurut daging bisa terlihat biasa saja di hadapan mata manusia, tetapi kosong di hadapan Tuhan. Seperti saat kita lebih peduli citra daripada karakter. Saat kita mentoleransi dosa kecil dengan dalih, toh manusia juga memang lemah. Manusia juga wajar berbuat dosa. Kematian yang dimaksud Paulus bukan sekedar kematian fisik, melainkan terpisah dari Allah. Kematian relasi, kasih, dan tujuan hidup. Saudara-saudari yang terkasih, inti dari kekristenan bukan cuma percaya, tetapi mengalami perubahan. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita akan berubah, tetapi juga proses hidup kita ikut berubah. Bukan oleh kekuatan kita sendiri, melainkan oleh anugerah-Nya dan kuasa Roh Kudus yang memimpin setiap hari. Kadang lambat, kadang kita juga terjatuh. Tetapi jika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan semakin serupa dengan Kristus.
Pada ayat 13 juga berkata demikian, "Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Ini bukan ajakan menjadi manusia sempurna, melainkan ajakan untuk dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Kita tidak bisa berubah dengan kekuatan sendiri. Perubahan bukan hasil tekad, melainkan buah dari relasi. Relasi dengan pribadi yang tinggal di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Dia yang menuntun kita berkata jujur saat dunia memaksa untuk berbohong. Dia yang membuat kita menangis saat kita melakukan dosa. Dia yang memberi kita damai saat kita memilih kebenaran, meski tidak terasa nyaman. Hidup dalam roh bukan hidup tanpa tantangan, tetapi hidup yang memiliki arah, makna, dan kuasa dari Allah. Di tengah dunia yang berubah cepat, ada banyak kisah perubahan. Salah satu contoh yang saya ingat adalah anak bernama Rovan. Ia dulunya pemalu, takut berbicara, dan menyimpan banyak ketidakpercayaan diri. Tapi ketika ia mengenal Yesus, hatinya berubah. Ia berkata, "Tuhan Yesus mengubah saya. Saya tidak seperti dulu lagi." Hari ini, ia berani mendoakan teman-temannya. Perubahan itu nyata, bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dunia ingin merasa kita tidak cukup. Entah itu cukup sukses, cukup cantik, cukup suci, ataupun cukup baik. Namun Roma 8 datang dengan deklarasi yang mengubah identitas kita. Kamu adalah anak Allah. Dan Roh Kudus di dalam kita memampukan kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Aba adalah panggilan penuh kasih, bukan panggilan formal, tetapi panggilan yang sangat pribadi, seperti seorang anak kecil memanggil papa atau ayah. Kita bukan budak, kita juga bukan tamu, kita juga bukan orang asing. Kita adalah anak Allah, yang menunjukkan hubungan yang dalam, hangat, dekat, dan penuh kasih. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Warisan kita tentu saja bukan harta dunia, melainkan janji-janji Allah. Roma 8 ayat 17 juga berkata, "Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia." Jalan perubahan tidak selalu mudah, tapi kita tidak pernah sendirian. Kristus ada di depan kita, Roh Kudus menyertai kita, dan Bapa menanti kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika hari ini kamu merasa masih jauh dari Tuhan atau merasa tidak layak, ingatlah kalimat ini. Engkau anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga mengubahkan. Kami rindu hidup dalam pimpinan Roh-Mu. Tolong kami untuk meninggalkan kehidupan kami yang lama dan berjalan dalam identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Bentuklah hati kami supaya kami semakin serupa dengan-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berserah dan percaya. Haleluya. Amin.